berada di dalam Masjid Pusdai, Jawa Barat. Ada kegiatan silaturahim akbar Majelis Taklim Sekota Bandung dengan tema merajut asa menggapai dunia. Ini diselenggarakan oleh kelompok kerja Majelis Taklim Sekota Bandung. Nanti akan dihadiri oleh Hajah Ucu Hayati SAGM SOS sebagai Ketua Pokja Majelis Taklim Kota Bandung. Ada Dr. Irwan Nurjaman SAG MSI sebagai PLT Kepala Kemendak Kota Bandung. Dan pematerinya nanti ada Ustadz Sony Abikin. Juga akan dihadiri oleh Dr. Haji Erwin SEMPD sebagai Wakil Wali Kota Bandung. Kedengaran Bu, apa sholawatnya tadi? Baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik qalbi nakiyun dzakirul lillah al-mustafa safi shalla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa Dan seringkali kecemasan itu juga menjadi kendaraannya setan. Was-was yang dibisiki ke dalam dada. Makanya kita diminta berlindung tuh ya. Di Quran surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikinya ke dalam dada, Bu. Jadi latih apa yang sedang Bapak Ibu cemaskan. Kita gantungkan harapan kita kepada Allah.
Gak usah banyak takut menjalani hidup. Ini perkataan para ulama, Bapak Ibu. Bahkan seorang sahabat mulia, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah mengatakan, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Gitu kan, Bu? Apa yang Anda cemaskan? Tugas kita bergerak aja. Bergerak sepenuh raga, berdoa sepenuh rasa, lalu berserah sepenuh jiwa. Coba-coba, tolong dibungkus ini. Ikuti saya. Bergerak sepenuh raga, berdoa sepenuh rasa, berserah sepenuh jiwa. Yuk. Kepanjangan ya. Satu-satu. Bergerak sepenuh raga, berdoa sepenuh rasa, berserah sepenuh jiwa. Relax, Bu. Ya. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena jika aku berbuat baik, maka nggak kemana-mana, yang baik akan datang kepadaku. Tapi Ustadz, saya berbuat baik dibalas buruk, Ustadz. Air susu yang saya berikan dibalas air comberan, Ustadz. Itu bukan masalah kita, Bu, itu masalah dia nanti. Ya. Dan orang itu akan lepas kalau memang dia meletakkan harapannya kepada Allah. Bu, perhatikan ya, ini dengar baik-baik. Ini kaidah hidup yang sangat penting. Jangan sampai terbalik. Apa, Ustaz? Kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau orang lain yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupa. Hati-hati, Bapak Ibu. Jangan dibalik, ini masalah ini. Ya, Bu. Kalau kata pepatah begini, kalau kita yang berbuat baik, tulis aja di atas pasir atau tulis di atas air. Kita tulis, habis itu. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, ukir di atas batu. Karena kita tidak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita tahu berterima kasih kepada manusia yang menjadi jalan kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, Bu, ingat. Tapi sebaliknya, kalau kita yang berbuat baik, lupa. Kenapa? Kita udah yakin Allah Maha mencatat, Allah Maha membalas. Ayatnya dalam Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahkan orang-orang beriman itu diucapkan terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Ibu, Pak, Bu, mau tahu nggak contoh suara orang yang akan menderita dalam hidup? Nih, contoh suaranya begini. Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz bisa kayak gitu sekarang karena saya, Ustadz. Kalau nggak ada saya, Ustadz, itu saya pastikan batinnya menderita, amal solehnya hangus, rugi, Bu. Enggak. Merajut asa itu apa? Merajut asa itu melatih ikhlas. Udah nggak ada harapan di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Ya, enggak, Bu. Orang yang paling menderita itu yang meletakkan kebahagiaannya di mulut orang. Berharap dipuji, berharap diakui, mencari validasi, capek, Bu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin semua orang itu suka sama kita, betul? Inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi latihan yang ketiga, Bu. Tadi kan yang pertama berdamai dengan masa lalu, ya kan? Yang kedua berdamai dengan masa depan. Latihan yang ketiga, kalau kita pengen merajut asa dan menggapai cinta, berdamai
berdamai dengan apa kata orang. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, betul Bu? Masih ingat nggak kisah klasik bapak sama anak yang bawa keledai itu Bu? Masih ingat Pak? Fa'innaka ghafiru dzambin azimi. Tapi kalau bukan kepada Engkau ya Rabb, hamba memohon ampunan. Kepada siapa lagi? Ya. Jadi Bu, ya. Jadi ayah bunda, kita perlu sadar dosa kita banyak, tapi nikmat Allah juga begitu banyak. Itulah maha baiknya Allah. Dengan begitu kita nggak putus asa. Dosa kita mungkin menggunung tinggi, tapi rahmatnya Allah itu melangit luas. Ada tuh nasyidnya. Yang mana? Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Kalau kita sadar akan hal itu Bapak Ibu, kita akan mampu merajut asa dan menggapai cinta. Terakhir Bapak Ya, demikian bisa dari acara silaturahmi akbar Majelis Taklim Sekota Bandung yang dihadiri oleh ribuan anggota Majelis Taklim Sekota Bandung. Saya akhiri liputan kami dari Masjid Plus Jawa Barat. Saya di sini melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah dihafal. Boleh direkam. Doanya begini. Nanti saya artikan ya. Doanya begini Bu. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Itu dulu, itu bait awalnya. Saya ulang ya. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Apa artinya? Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan amal-amalku, dan rahmatmu ya Allah sungguh jauh lebih luas dibandingkan sebanyak apapun dosaku. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Saya ulang ya. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, aku ini gak pantas mungkin untuk bisa menggapai rahmatmu. Gak pantas ya Allah. Dosaku banyak, amalku sedikit. Rasa-rasanya aku gak pantas untuk menggapai rahmatmu. Tapi aku yakin ya Allah, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Ini indah banget Bu. Ya Allah, mungkin aku gak pantas menggapai rahmatmu, tapi rahmatmu ya Allah akan selalu bisa menggapaiku. Karena rahmatmu ya Allah maha luas, melebihi segala sesuatu. Amin. Itu doa indah banget Bu. Kalau bisa dihafalin ya, dibaca dalam setiap keadaan agar dada kita lapang, kita mampu merajut asa dan menggapai cinta.